Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadia Hanin, kemudian rekan saya Fitri Zaini, M. Fadel Alfayed, dan Randi Yolanda. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama pengertian ilmu pendidikan, yang kedua yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris, teoritis, praktik, dan normatif, kemudian yang ketiga yaitu peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan menurut Al-Quran. Nah, pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya yaitu ilmu pendidikan menurut pakar luar negeri dan dalam negeri. Yang pertama ada Arif Rahman. Dia mendefinisikan ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mempelajari suasana dan proses pendidikan yang berusaha memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya, sehingga mampu menawarkan pilihan tindakan mendidik yang efektif. Yang kedua yaitu Sarifuddin mendefinisikan ilmu pendidikan sebagai sistem pengetahuan tentang fenomena pendidikan yang dihasilkan melalui penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu menurut Uyo Sadullah, ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistemologis berdasarkan prinsip-prinsip. Ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang empiris karena objeknya adalah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman manusia. Selanjutnya menurut Ahmadi dan Ubiati mengemukakan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya. Kemudian ada John Dewey menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia. Yang terakhir, Umar Malik menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya Muhammad Fadel Alfayed akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris, teoritis, praktis, dan normatif. Ilmu pendidikan ini terbagi kepada 4 bagian, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris, ilmu pendidikan sebagai ilmu teoritis, ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, dan ilmu pendidikan sebagai ilmu empiris. Baiklah, saya Fadia Hanin akan menjelaskan mengenai peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, pada skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala unsur terbatas seperti antara unsur sahabat, antara seorang guru dengan satu atau sekelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga seperti antar suami dan istri atau antara orang tua dan anak. Nah, pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensi dalam arti perangkat pembawaannya yang baik dan lengkap. Materi selanjutnya yaitu mengenai kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ilmu pendidikan untuk mencapai kemanusiaan yang ideal. Manusia dalam hidupnya selalu terkait dengan masa lalunya dan sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, manusia berada dalam perjalanan hidup, dalam perkembangan dan pengembangan diri. Nah, ia adalah manusia yang sekaligus belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Dalam hubungan dengan eksistensinya, manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia yang ideal, yang merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, sosok manusia yang ideal itu belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Nah, untuk mewujudkan manusia yang ideal, yang dicita-citakan itu diperlukan adanya arahan, bimbingan, dan pendidikan. Nah, pendidikan di sini berperan untuk menjadikan manusia menjadi sosok yang ideal, yaitu manusia dengan segala harkat dan martabatnya. Yang kedua yaitu ilmu pendidikan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan. Nah, pendidikan di samping untuk mencapai manusia yang ideal, atau yang dicita-citakan juga diarahkan untuk pengembangan dimensi kemanusiaan sehingga manusia bisa berkembang secara optimal. Pengembangan semua dimensi kemanusiaan yang optimal dan seimbang tentu akan mencapai
harkat dan martabat manusia yang sangat tinggi. Manusia seperti ini akan mudah hidup dan bergaul dengan siapa saja, di mana saja, dalam pekerjaan apa saja, serta akan mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Karena pendidikannya tidak hanya untuk kebutuhan hidup yang baik di dunia, tetapi pendidikan yang meningkatkan derajat keimanan, ketakwaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai hakikat ilmu pendidikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.